Banyak startup di dunia yang saat ini sedang terseret gelombang tsunami pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK. Jumlah pegawai yang terkena kebijakan PHK itu mencapai 15.000 orang pada bulan Mei ini. Fenomena ini terjadi akibat ketergantungan perusahaan rintisan itu pada pendanaan dari investor. Uang dari investor digunakan untuk operasional bisnis yang merugi. Sayangnya, pendanaan akan sulit didapatkan hingga 2 tahun ke depan karena berbagai faktor, dari perang Rusia dan Ukraina, serta kondisi ekonomi makro global yang dihantui lonjakan inflasi. Lantas perusahaan mana saja yang melakukan PHK besar-besaran tersebut? Simak ulasan selengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. Fenomena startup lakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan demi mengurangi biaya operasional, tak cuma terjadi di Indonesia tapi secara global. Fenomena ini karena startup yang bergantung pendanaan dari investor untuk mengoperasikan bisnis yang merugi dan diprediksi akan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan segar hingga 2 tahun mendatang karena faktor perang Rusia dan Ukraina dan kondisi ekonomi makro global yang dihantui lonjakan inflasi. Jika di Indonesia dikabarkan Zenius, JDID hingga Link Aja melakukan PHK karyawan, startup global seperti Vtex, PayPal, hingga Snap juga melakukannya. Kabarnya startup di sektor teknologi di beberapa negara memangkas total lebih dari 15.000 pekerjanya di bulan Mei ini, ungkap laporan agregator layoff.fyi. Keputusan untuk mengurangi tenaga kerja diambil sebagai pertimbangan strategis seputar struktur organisasi apa yang bisa memberikan prioritas yang sudah disesuaikan. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia, Rudiantara, mengatakan fenomena pemutusan hubungan kerja di perusahaan digital bukan menggambarkan sebuah kondisi bubble burst atau ledakan. Rudiantara mengatakan umumnya 10% startup digital gagal melewati tahun pertama. Namun 90% lainnya rontok saat berumur lebih dari 5 tahun. Ini terjadi lantaran pendanaan dari investor semakin ketat. Berikut ini adalah 4 startup yang melakukan PHK pada tahun ini. Pertama, JDID. JDID mengatakan keputusan untuk melakukan PHK karyawannya adalah upaya penyesuaian bisnis dan restrukturisasi perusahaan. Director of General Management JDID, Jenny Simon, mengatakan improvisasi dan pengambilan keputusan PHK ini dilakukan agar JDID dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia. Upaya improvisasi yang JDID tempuh antara lain dengan melakukan peninjauan, penyesuaian, hingga inovasi atas strategi bisnis dan usaha. JDID juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan. Sehubungan dengan pengambilan keputusan ini, JDID mengatakan akan patuh dan tunduk terhadap regulasi ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jenny mengatakan JDID akan memperlakukan dan memberikan hak karyawan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Kedua, Zenius. Startup pendidikan Zenius memberikan penjelasan atas PHK yang dilakukan kepada lebih dari 200 pegawainya. Manajemen Zenius memberikan keterangan bahwa setelah melalui evaluasi dan review peninjauan ulang komprehensif, Zenius mengumumkan bahwa lebih dari 200 karyawan harus meninggalkan Zenius. Karyawan yang menjadi bagian dari kebijakan ini, kata manajemen Zenius, akan mendapatkan pesangon sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Salah satu alasan perusahaan melakukan PHK adalah kondisi makroekonomi yang saat ini dinilai terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Untuk beradaptasi dengan dinamisnya kondisi makroekonomi yang mempengaruhi industri, Zenius perlu melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan Zenius. Ketiga, Link Aja. PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja menanggapi ramai pemberitaan soal PHK yang dilakukan perusahaan terhadap 200 karyawannya. Head of Corporate Secretary Group Link Aja, Reka Sadewo, mengungkapkan bahwa upaya reorganisasi yang tengah dilakukan berdampak pada PHK sejumlah sumber daya manusia. Pernyataan tersebut menanggapi kabar 200 karyawan Link Aja yang terkena PHK atau diberhentikan. Beberapa karyawan diberitakan telah mendapat surat elektronik dari perusahaan. Kendati tidak menyebutkan jumlah pasti karyawan yang terdampak, Reka memastikan jumlah karyawan yang di PHK tidak mencapai 200 orang, tidak seperti berita yang beredar. Lebih jauh, Reka mengatakan perubahan adalah hal yang secara konstan terjadi dalam perusahaan yang sedang terus bertumbuh. Penyesuaian dalam perusahaan juga tentunya akan terus terjadi. Sebagai perusahaan rintisan yang terus berkembang, menurut Reka, Link Aja diharapkan terus bisa lincah dan adaptif dalam melakukan penyesuaian bisnis. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang sehat, positif, dan optimal.
Keempat, TaniHub. Pada awal Maret 2022, TaniHub menghentikan semua layanan business to consumers atau yang biasa disebut B2C. Manajemen TaniHub mengatakan keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan untuk mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan kegiatan segmen B2B. TaniHub pun mengakui dengan adanya penghentian operasional warehouse di Bandung dan Bali mengakibatkan adanya PHK bagi sejumlah pekerja TaniHub. TaniHub pun akan memfokuskan bisnis menjadi pemasok bagi hotel, restoran, catering, dan kafe. TaniHub juga disebut akan menyasar ke arah modern trade, yaitu supermarket, hypermarket, dan pasar swalayan. Saat ini kesenjangan antara jumlah lowongan yang terbuka dan jumlah lulusan sangat tinggi. Ada 600.000 lowongan yang muncul setiap tahun, sedangkan jumlah lulusan universitas hanya 50.000 per tahun. Jadi untuk setiap CV ada 12 lowongan yang dibuka sehingga menghasilkan perbedaan yang drastis. Tidak hanya kurang dari sisi kuantitas, namun kurangnya pelamar kerja yang berkualitas juga tentu dapat menghambat pertumbuhan perusahaan di Indonesia. Meskipun menurut Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, namun sekitar 50% penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Institusi pendidikan lokal pun tidak dapat mengatasi permintaan yang tinggi dari perusahaan sehingga pengusaha Indonesia pun harus mempekerjakan orang dari negara lain yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Gelombang PHK massal yang kemungkinan besar akan melanda startup di Indonesia dalam waktu dekat semakin memperburuk keadaan yang sudah terjadi karena COVID-19. Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan lebih dari 1,2 juta karyawan dari 74.439 perusahaan terdampak kehilangan pekerjaan. Selain itu, gencarnya otomatisasi dan robotisasi pun dapat menambah risiko lebih banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Tim Refocus mengajarkan profesi digital kepada orang-orang di mana bidang ini sedang diminati pasar dan akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Google Indonesia memperkirakan bahwa ekonomi digital negara akan bernilai sekitar 1,7 kuadriliun atau 124,1 miliar US dollar pada tahun 2025. Nilai ini 3 kali lipat dari tahun 2020 dengan nominal sebesar 548,2 triliun rupiah. Konferensi yang diadakan oleh Refocus menghadirkan 3 pembicara termasuk Roman Kumaivias, CEO dan founder Refocus Education Project yang mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kondisi geografi Indonesia menentukan pengembangan IT serta aksesibilitas layanan dan teknologi. Sekian update beritanya tentang PHK massal yang sedang terjadi. Nah, menurut kalian ke depannya gimana nih? Masa depan perusahaan teknologi? Coba komen di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan share dan subscribe channel YouTube Geolive. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa di episode headline selanjutnya.